Beliau yang Mertasuta itu eh, orang kepercayaan era Amangkurat Admiral gitu. Ya. Pasca beliau itu menduduki wilayah pembagian atas Mataram ya. Setelah Hayang Mangkurat Agung ya. Tahun 1680 beliau Mbah Mertasuta atau Yang Mertasuta itu diangkat menjadi patih untuk Mataram era Amangkurat Admiral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di Romed Romya Medeni. Bersama saya Guntur Saketi, kita akan ngobrol-ngobrol sejarah makam-makam kuno yang ada di Kabupaten Tegal. Dan saat ini kita berada di Desa Pendawa, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Di desa ini ada, di sebelah desa ini ada makam keramat ya, makam Mbah Martasuta. Mbah Martasuta itu merupakan patih dari Raja Amangkurat Amral, yaitu dari Mataram Islam. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan keturunan Mbah Martasuta. Dan langsung saja kita ngobrol dengan Mas Ewin ya. Ya. Selamat malam Mas. Selamat malam. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana keseharian? Aman ya? Aman, terkendali seperti biasanya, aktivitas lancar. Lancar ya. Mas, bisa diceritakan Mas, jenengan itu berarti keturunan keberapa dari Mbah Martasuta ini? Oke, kalau di urutan itu setelah beliau atau Yang Martasuta itu ke saya keturunan ketujuh berarti. Keturunan ketujuh ya? Iya. Ini kan makamnya nggak di Pendawa ya? Iya. Maksudnya berarti di Dukuringin. Dukuringin. Karena berdampingan sih ya. Perbatasan Iya, perbatasan. Kalau aslinya memang Mbah Martasuta itu di mana? Pendawa. Oh, di Pendawa. Jadi memang dulu Pendawa itu kan sebelum kemerdekaan itu perbatasannya itu kan sampai perempatan Dukuringin. Nah, sedangkan makam Yang Martasuta itu selatan perempatan ke sini. Nah, setelah merdeka pembagian wilayah antara Dukuringin dengan Pendawa, akhirnya makam yang sekarang Mbah Martasuta itu ada, itu area makamnya dibagi. Selatan ikut Pendawa, yang utara ikut Dukuringin. Nah, Keleresan makamnya Mbah Martasuta ikutnya ke utara. Oh gitu ya. Gitu. Okay. Mas bisa diceritakan nggak Mas, Mbah Martasuta itu sebenarnya siapa kok? Makamnya ini selalu ramai ya ketika hari-hari tertentu. Sekilas tentang beliau Yang Martasuta itu orang kepercayaan era Amangkurat Admiral gitu. Pasca beliau itu menduduki wilayah pembagian atas Mataram ya. Setelah Hayang Mangkurat Agung ya. Amangkurat Amral itu hadir atau menerima wilayah pembagian atas Mataramnya di wilayah pesisir utara Jawa dari Jepara sampai Losari. Nah, Keleresan pembagian wilayah itu termasuk
adik-adiknya atau Pangeran Puger sendiri mendapat jatah wilayah ibu kota Mataram. Kota Mataram. Di sana ya, di Jogja. Ibu kota Mataram gitu, di Kerta gitu. Nah, mendengar pusat Mataram diserang oleh Trunojoyo, akhirnya Adipati Anom atau yang kelak menjadi Amangkurat Admiral meminta bantuan ke VOC memerangi Trunojoyo. Nah, setelah itu tahun 1680 beliau Mbah Mertasuta atau yang Mertasuta itu diangkat menjadi patih. Patih untuk Mataram era Amangkurat Admiral sampai 6 tahun. Berarti untuk pusat pemerintahnya di sini ya? Ya, pada saat itu masih di sini karena Kertasura belum dibangun. Berarti yang di makam Amangkurat I, Amangkurat Agung itu loh, lokasi kerajaannya, kerajaan ya, daerah Tegalwangi nih nggih. Daerah Tegalwangi. Jadi pasca menyerang pasca Mataram itu memerangi Trunojoyo, Mataram kan diambil alih oleh Adipati Anom ya. Pusat pemerintahannya masih di Tegal. Masih di Tegal. Karena Kertasura itu belum dibangun. Iya. Berarti memang Tegal ini pernah ada kerajaan besar di sini. Oh, sangat besar itu kan, karena sekelas Mataram Islam itu pernah pusat pemerintahannya di sini. Pusat pemerintahannya di sini, di Tegal. Berapa tahun berarti kalau? Dan kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun setelah itu Kertasura dibangun. Kalau peran Mbah Martasuta ini di mana ini, Pak? Ketika itu Mbah Martasuta itu pada era 1680 pasca memerangi Trunojoyo itu beliau diangkat menjadi patih. Iya. Tapi karena Amangkurat Admiral itu melanjutkan untuk kerjasama dengan VOC, beliau menolak bersama dengan menantunya Wiranegara atau Suropati. Akhirnya beliau mundur dari jabatannya, hanya diganti oleh Sindurja. Okay. Berarti di situ nggak begitu lama ya jadi patih? Karena beliau memang benar-benar menentang VOC. Sampai menantunya saja itu kan melanjutkan perjuangannya untuk memerangi VOC, sampai Kapten Tek saja itu kan dibunuh. Kapten besar VOC dibunuh di Kertasura sana. Kalau misalnya pada kan singkat ya, cukup singkat ini. Berarti untuk peran ke dalamnya sendiri seperti apa sih Mbah Martasuta? Ya, Mbah Martasuta itu dari kecil dengan Amangkurat Agung. Bahkan di beberapa catatan termasuk catatan Islam abad 15 sampai 17, beliau tersebut dengan nama kecil Raden Wirasari itu bersama dengan Eyang Mangkurat Agung. Oh, berarti Nyuwun awalnya abdi dalam nomor. Abdi dalam di sana, di Kertasana. Di Kertasana. Beliau mendampingi Eyang Mangkurat Agung sampai beliau sedo di sini. Oh, berarti yang mungkin ya dulu dengan rombongan itu dari itu juga. Dari Kerta juga. Oh. Dari Kerta, pusat Mataram sana. Akhirnya Amangkurat Agung sedo dan disemarakan di Tegalarung. Beliau ikut ke sini. Berarti mungkin sejaman dengan Martoloyo itu. Iya, sejaman dengan Martoloyo, Kyai Rangga atau Hanggawana gitu. Oh, itu sama, satu era. Pernah nggak mungkin diceritakan dari mbah-mbah atau bapak atau apa sepak terjang dari Mbah Martasuta ini? Mbah Martasuta karena beliau memang
eh, dari keturunan Kajoran ya, Kajoran. Beliau itu sangat menentang VOC. Bahkan dari keturunan-keturunan atasnya atau leluhurnya beliau itu kan memang satu mensiarkan Islam, tapi juga sangat menolak untuk kolonial. Benar ya. Nggih. Bahkan bisa dilihat juga ada beberapa histori keturunan-keturunan Kajoran itu yang sangat frontal untuk menentang VOC. Nggih. Nah, kemudian kan ini apa namanya ya, mengikuti Amangkurat Agung ya. Berarti dari kecil memang Amangkurat dalam Agung, itu ya. nggih, di Mataram ya. Nah, kalau apa ya, cerita-cerita itu kan Amangkurat juga apa namanya ya, bekerja sama dengan VOC pada saat untuk menumpas Trunojoyo itu. Itu memang ceritanya seperti itu atau gimana? Kalau memang untuk Adipati Anom atau Amangkurat Admiral, beliau itu memanfaatkan situasi di mana perjanjian Amangkurat Agung pasca memberi pelajaran kepada VOC yang terakhir itu menutup semua pelabuhan di pantai utara Jawa sampai dengan pelabuhan-pelabuhan kota-kota besar di pulau lain, termasuk Sumatera dan Malaka, sekutu dari Mataram, memberi pelajaran kepada VOC. Akhirnya VOC beberapa kali mengirimkan kedutaan untuk membujuk Ing Alaga atau Amangkurat Agung, membujuk agar VOC itu diberi ruang untuk berdagang lagi. Karena bujukan itu akhirnya Ayang Amangkurat Agung atau Ing Alaga itu memberi kompensasi, memungut pajak semua pelabuhan di bawah kekuasaan beliau dan sekutu-sekutunya. Berarti dalam otomatis Amangkurat Agung ini memang menentang VOC. Oh, sangat menentang. Dan di beberapa catatan sezaman itu ada beberapa peristiwa-peristiwa yang diakui oleh VOC dan Inggris bahwa salah satu Raja Mataram yang gemar memerangi VOC adalah Ing Alaga atau Eyang Amangkurat Agung. Ini dari catatan sezaman. Iya. Berarti kalau apa ya, catatan-catatan di media sosial ini sekarang kan apa ya, lebih cenderung ke hal-hal negatif ketika Amangkurat Agung itu bersekutu dengan VOC ya waktu itu ya. Memang catatan-catatan yang beredar atau mainstream itu saya pastikan bersumber pada babat yang ditulis 1800 ke sini. Dan saya meyakini bahwa tingkat kredibilitas atau validitas dari sumbernya itu sangat diragukan, dan bisa jadi mengesampingkan naskah-naskah sezaman yang mana fakta-fakta Raja-Raja Mataram itu dibuat sedemikian rupa sehingga terkesan buruk oleh catatan VOC. Dan bahkan ketika saya ditanya apakah benar Amangkurat Agung itu seperti yang diceritakan bahwa beliau itu membunuh ulama atau membawa lari istri dari Tumenggung Wiraguna, saya pastikan bahwa itu adalah informasi subjektif, karena saya yakin bahwa informasi itu dari sumber Valentin. Nah, Valentin itu menulis buku Os Indi 1726 keluaran itu, dan Valentin menyebutkan bahwa informasi ini saya dapat dari juru tulis atau notulen Tumenggung Wiraguna, orang yang berkali-kali melakukan kudeta terhadap Ing Alaga atau Amangkurat itu. Berarti sepihak lah ya. Sepihak, ini subjektivitasnya sangat tinggi.
Bahkan ketika ditanya naskahnya ada Mas Win, oh ada. Kalau pengen dibedah lebih lanjut, oke. Itu saya meyakini bahwa itu subjektivitasnya sangat tinggi. Bahkan ketika disandingkan dengan capaian-capaian dari Ingalaga atau Eyang Amangkurat Agung, itu lebih besar capaiannya. Capaiannya memerangi kolonialisme itu lebih besar. Itulah sekilas Amangkurat Agung atau Ingalaga. Kembali lagi ke Mbah Marta Suta. Marta Suta ini. Kalau di kan sebagai patih ya, untuk apa ya, capaian yang pernah dilakukan Simbah itu seperti apa? Informasi dari turun temurun beliau itu karena memang satu keturunan dari wangsa yang kemudian suka dan gemar membaur kepada masyarakat. Beliau di sini menjalankan proses memberdayakan masyarakat dengan memperbesar pertanian yang ada di sini. Bahkan informasi lanjutan bahwa keturunan juru bertani di sini itu kan banyak. Salah satu capaian-capaiannya di sini pada saat era di mana VOC diserang oleh Mataram. Mataram itu membangun kekuatannya kan di sini juga. Bersama beliau membangun kekuatan, membuat lumbung padinya itu bersama beliau. Berarti saat malah Sultan Agung ya? Saat era menyerang Batavia itu ya? Dari eranya beliau juga. Berarti Tegal itu salah satu lumbung padinya besar. Iya. Eranya dipersiapkan untuk itu ya? Iya. Tegal itu kan era sampai beliau wafat atau Sultan Agung wafat itu kan 1645 gitu. Ya. Tegal itu masih banyak hulu balang atau pengikut Mataram yang setia dengan Sultan Agung di sini. Memang ditinggal apa atau memang menetap ya? Karena memang satu, Tegal itu kan wilayah yang strategis ya. Strategis untuk pengembangan sumber alam sampai dengan pemantauan daerah kenusantara gitu. Itu tibanya titik tengah itu Tegal. Oh gitu ya. Makanya sampai sekarang itu radar apa marinir ya? Udara itu yang ada di Tegal ya. Iya betul. Perbatasan antara Pemalang dengan Tegal itu salah satu alasan strategis untuk membangun pemantauan untuk segala lini itu. Nah, era Mataram itu sudah dibangun ke arah situ pemantauannya, bahwa Tegal harus dikuasai Mataram untuk pemantauan pergerakan VOC. Makanya bukan tanpa sebab seperti halnya yang diceritakan, hulu balang era Sultan Agung itu enggan kembali ke Mataram karena takut Onda. Itu bagian dari strategis Sultan Agung untuk mengkondisikan wilayah Mataram. Iya kan, karena informasinya kan nggak pulang karena tak khawatir Sultan Agungnya marah gitu kan. Pada menetap di sini. Kemudian setelah nggak jadi patih ini ya, ini kan kalau tadi kan cenderung memang membangun kekuatan untuk lumbung padi. Nah setelah nggak jadi patih, apakah itu masih berlanjut untuk konsen di pertanian atau buat apa di sini? Beliau kan jadi kalau melihat dari eranya, era sezaman itu 1686 itu kan Martoloyo masih menjabat sebagai adipati. Adipati Tegal itu menjadi bupatinya diganti oleh Reksanegara. Nah, Eyang Marta Suta itu di sini. Dan satu-satunya bupati yang menentang VOC pada saat era Amangkurat Agung Amral itu Bupati Tegal
yang menjadi adipati dengan gelar Martalaya. Nah, beliau itu dengan yang Martasuta gencar memerangi VOC itu. Walaupun itu sudah nggak jadi pati, tapi Nggih, tetap tetap. anu ya, Nggih. tetap mengabdi ya. Nggih, untuk Mataram itu. Karena yang Martoloyo, terus yang Martasuta, terus Reksonegoro itu kan tokoh-tokoh yang setia terhadap yang Mangkurat Agung dan Sultan Agung itu. Iya. Nah, kalau sampai sekarang kan makamnya juga banyak dikunjungi masyarakat, Pak. Nah itu apa ya? Efek dari itu sendiri apa sih? Sebenarnya kan karena memang informasinya itu tidak terlalu membumi ya, maksudnya tidak terlalu kayak misalnya kayak Anggawana, Bayu itu kan sudah itu kan karena memang hanya lingkaran desa-desa terdekat ya. Salah satu contoh Tukuringin, Tugu Salam, terus yang lain, karena negara desa-desa itu kan hampir mayoritas desa Tukuringin, Tugu Salam itu masih keturunan dari Martasuta. Bahkan ketika ditanya siapa Martasuta, insya Allah orang-orang Tukuringin dan Tugu Salam itu tahu bahwa salah satu ketokohan besar di sini ya memang Martasuta itu. Cuman karena nggak tahu ya, karena nggak sampai ke atas maksudnya. Terus kan kalau misalkan memang biasanya juga ikut diziarahi ya. Ini kan memang belum sampai ke situ mungkin. Nah, saat ini makam dikelola oleh panitia atau pengelola pengajian lokasi setempat. Oh gitu. Kalau keturunannya juga masih ya masih sering dan memang kumpul ya untuk nguri-nguri makam beliau juga. Siap Mas, monggo opini di anurin. Nah, keturunan dari yang Martasuta itu banyak sekali di Tegal, termasuk para tokoh-tokoh besar di Tegal. Itu di Tugu Salam, Tukuringin itu tokoh besar PDI, itu juga banyak. Yang Ade Marsinggi itu, itu juga itu Martasuta itu. Ade Marsinggi. Nah, Martasuta itu akhirnya menjadi gelar sampai Martasuta 3. Martasuta 2 itu diberikan gelarnya itu kepada putranya yang Wangsaprana, Martasuta 2. Terus Martasuta 3 itu dipakai gelarnya atau turun gelarnya itu kepada Mbah Kuwu. Mbah Kuwu sih itu yang makamnya berada di Tukuringin. Mbah Reksodirjo itu. Kalau misalnya secara pemerintahan itu berarti nggak? Kan gelar kan biasanya lurah itu. Lurah. Kalau Mbah Rekso Diwirjo atau Diwirya itu lurah era 1857-an itu. Martasuta 3 itu yang makamnya di Tukuringin sana. Itu titik makamnya pun terkonfirmasi. Nah itu memang kalau dulu diakui Mataram nggak? Artinya lurah itu pada saat zaman itu. Jadi memang era 1800 itu Tegal sudah mutlak dikuasai VOC. Karena pasca yang Mangkurat Admiral itu sedo, itu kompensasi tanah, sebagian tanah utara Jawa itu diberikan kepada VOC. Sini daerah jajahan lah. Iya, termasuk Tegal itu diberikan kepada VOC. Berarti kalau Mbah Jenengan itu termasuk pemberian gelar dari Belanda atau memang dari Mataram? Yang mana?
yang Martasuta itu memang dari Mataram. Oh, dari Mataram. Iya. Tapi memang diakui Belanda saat itu ya? Iya, diakui Belanda. Iya. Nama tokoh-tokoh besar yang ada di Tegal itu diakui Belanda itu. Karena salah satu bagian dari pemerintahan ya. Iya. Mas Nusewo, pernah nggak melihat sosok Mbah Martasuta ini? Kalau ya kan karena Mbah ya. Apakah mungkin mukanya rada sama-sama? Ya alhamdulillah ya, karena memang sering untuk mendoakan ya. Kadang juga beliau juga hadir. Berarti memang ya karena keturunannya sih ya masih nyambung itu ya. Kemudian banyak orang ke sana makam itu untuk apa ya? Terutama karena mereka itu tahu bahwa yang Martasuta itu salah satu tokoh Islam era Mataram. Akhirnya banyak berzikir di situ dan dibilangnya meminta harumah. Kalau di makam lainnya pesugihan itu nggak ada. Boten hampir tidak pernah terdengar itu. Biasanya makam-makam berapa? Kalau makam biasanya itu ya. Kemudian untuk masyarakat sendiri menilai ataupun apa ya istilahnya menghormati beliau itu seperti apa? Mungkin ada kayak haul atau apa? Iya. Setiap Jumat Kliwon itu di sini ada di makam yang Martasuta itu diadakan haul setiap Jumat Kliwon ya. Jumat Kliwon itu diadakan apa ya, pengajian ya, bukan pengajian haul ya. Tahlilan ya, tahlil bersama. Dan orang-orang sini itu mengenali beliau itu dengan nama kecilnya. Raden Wirasari. Raden Wirasari. Ya, Wirasari. Beliau di sini akrab dengan itu. Nama kecilnya ya. Biasanya tokoh-tokoh besar kemudian ada makam keramat di situ kan, bagi masyarakat juga ada semacam perlindungan untuk desa gitu. Mungkin ada yang beranggapan seperti itu. Sangat, terutama masyarakat Dukuringin bahkan sampai saat ini itu pemerintah Dukuringin sangat membanggakan nama beliau, bahkan sangat mengakui bahwa pemimpin pertama di Dukuringin itu ya yang Martasuta gitu. Iya, bener, sangat membanggakan beliau. Biasanya kalau makam-makam itu kan ada sesuatu hal ketika desa mau ada bencana atau apa, itu ada nggak Mas? Seperti itu gitu. Biasanya makamnya ada apa gitu kan, ada tanda-tanda lah. Kadang ini menurut beberapa orang yang memang sering membersihkan makam, terus dengan orang juru kuncinya juga. Jadi ada sesekali itu memberikan pesan ketika mau kejadian hal-hal besar ya, baik untuk negara maupun untuk kabupaten sendiri. Bahkan saya sekali itu ngobrol sama salah satu orang itu memberikan informasi bahwa nanti ada kejadian ini dengan presidennya, nanti ada kejadian ini dengan presiden. Barang tak kira-kira kok iyo nyata gitu. Padahal itu sebelum kejadian. Iya, itu informasi dari siapa gitu. Saya kan suka ya tawasul ke beliau, kok diberikan informasi ini, saya suka kaget. Ya wallahu a'lam, karena kan informasi seperti itu juga yang merasakan beliaunya sendiri kan. Iya. Tapi ketika digatukan kok nyata gitu. Banyaklah kejadian-kejadian itu, terutama dulu-dulu itu. Kalau ini menurut cerita iya. Ya memang turun-temurun. Jadi banyak
Daru yang akhirnya jatuhnya ke situ terus. Daru. Oh, Iya. Daru. masuk pilkada kemarin. Oh, saya nggak berani ngapain ya. Tapi paling nggak sedikit menjadi rujukan warga sini ya maksudnya. Sebenarnya untuk skup besarnya saja ini bisa ke Gaduk ya sebenarnya kan. Wilayah pemerintahan pusat pemerintahan Kabupaten Tegal itu kan di wilayah Tukuringin ya. Iya. Ikutnya kan Tukuringin. Iya betul. Sebenarnya ketika orang pemerintahan itu ke situ ya, jadi tidak ada salahnya karena menghormati Leluhur orang yang di situ tua ya. yang ada di Tukuringin. Iya, gitu. Bahkan beliau itu sekelas Pati. Berarti kan tinggi sih dia, bukan tinggi ya. Ya pernah menjabat menjadi Pati meskipun ketika beliau sedo itu bukan seorang patih lagi kan gitu. Berarti masih keturunan Raden loh ya. Raden ini masih keturunan Raden juga itu. Iya. Oh, dari catatan itu kan beliau langsung dari keturunannya Mahesa Katang. Mahesa Katong ya. Mahesa Katong itu berarti dari putra Kiai Demang Kertamanggala. Nanti kesananya ke Raden Kajoran. Oh, Raden Kajoran. Iya. Kalau jadi Mahesa Katang itu punya ayah namanya Kiai Demang Kertamanggala, menikah dengan Raden Ayu Demang Kertamanggala atau putra dari keturunan Sunan Pandanaran Tembayat. Oh, sampai ke sana ya. Iya. Makanya orang-orang di sini sebagian satu merasakan juga mengetahui menurut versinya masing-masing bahwa beliau namanya wong disit ya, nyebutnya ke makam wali. Iya, betul Gitu. Ya akhirnya dikeramatkan kan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu kan karena memang informasi kesejarahan dan kebanyakan orang-orang sekitar atau keturunan dari Tukuringin, Tugu Salam, Pendawa itu menutup diri untuk menceritakan hal-hal yang seperti itu. Aku keturunan gitu. Iya. Akhirnya informasi itu makin kesini makin memudar kan. Ya memang ya karena kalau kita nggak cerita, anak cucu kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Kita pun kadang kita harus mencari ya biasanya ya. Harus mencari di mana leluhur kita. Nah kalau kita yang sadar akan budaya nggak menyampaikan ke anak cucu kita, habis hilang. Paten obor akhirnya. Nah, betul gitu. Bener. Mas ada pesan nggak Mas buat mungkin warga sekitar atau mungkin meluas di warga Kabupaten Tegal dengan adanya makam Mbah Matas tadi? Jadi pesannya berlaku untuk umum bahwa orang tua itu Janet tidak butuh didoakan ya, tapi ngerunut mengetahui beliau itu bagian dari memelihara apa yang beliau itu sudah tuangkan. Jadi adanya kita itu kan adanya orang tua. Iya betul. Bahkan nilai-nilai yang sudah diterapkan itu sampai kita ada di sini itu kan atas dasar beliau yang sudah lebih dulu berjuang untuk kita, bukan untuk keperluan hal-hal yang entah itu magic dan yang lain, tapi memang sebenarnya leluhur itu masih melihat kita, masih mendampingi kita Sampai kapanpun masih mendampingi kita. Jadi ya pesan untuk semuanya, rawatlah leluhur, rawatlah sejarah, karena di situ sudah pasti akan ada
budaya dan nilai luhur yang dibawa oleh leluhur kita. Barangkali malah zaman dulu itu lebih canggih dari zaman. Nah itu, ya itu sudah barang pasti karena peradaban yang luar biasa itu dituangkan di Jawa sudah banyak buktinya ya. Iya. Itu dari mulai peninggalan itu sampai diakui oleh dunia. Bahkan barang-barang kita juga banyak yang di luar ya. Iya. Karena saking kagumnya. Saking kagumnya itu. Oke, makasih Mas Erwin atas ngobrolnya. Barangkali nanti kita bisa sowan ke makamnya. Iya. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Ngobrol. Demikianlah Tulung Domet ngobrol kita dengan Mas Erwin, dan jangan lupa like, komen, dan share video kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.